Kuzen, yang lebih dikenal dengan nama Aokiji, adalah salah satu karakter yang paling kompleks dalam cerita One Piece. Dengan kepribadiannya yang santai namun memiliki prinsip keadilan yang kuat, Kuzen telah memainkan peran penting dalam sejarah angkatan laut dan juga dunia bajak laut. Tapi seperti apakah masa kecilnya? Bagaimana ia bisa menjadi admiral yang kuat di angkatan laut? Mari kita menjelajahi kisah hidup mantan admiral paling malas, Kuzen. Kuzen dilahirkan 49 tahun yang lalu, namun belum terungkap siapa nama orang tuanya. Kuzen kecil digambarkan dalam kolom SBS seperti anak yang miskin dan kekurangan. Dia terlihat membawa kain berisi barang-barang, payung, dan juga botol. Sosok Kuzen kecil juga digambarkan menderita beberapa luka. Tampaknya Kuzen kecil hidup di lingkungan yang keras. Kuzen pun tumbuh menjadi pemuda yang berbakat. Karena itulah dia direkrut oleh Angkatan Laut. Di dalam Angkatan Laut, Kuzen tertarik pada Monkey D. Garp. Dia pun mendekati Garp dan memohon untuk menjadi muridnya. Tapi Garp menolak. Dia beralasan tidak mau menerima murid. Tapi Kuzen tetap bersikeras. Dia bahkan meniru metode latihan Garp yang memukul kapal perang. Lambat laun hati Garp jadi luluh. Dia pun menerima Kuzen sebagai muridnya. Hubungan Kuzen dan Garp menjadi salah satu faktor yang membentuk cara berpikirnya tentang keadilan. Garp dikenal sebagai sosok yang tidak mematuhi semua perintah pemerintah dunia begitu saja. Dan hal ini mungkin mempengaruhi cara Kuzen melihat dunia ini. Tidak seperti kebanyakan perwira tinggi angkatan laut yang mengikuti keadilan absolut. Kuzen sendiri mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel, yang kemudian dikenal dengan keadilan malas atau lazy justice. Sebagai salah satu tokoh terkuat di angkatan laut, Kuzen memiliki kekuatan yang berasal dari buah iblis tipe Logia Hie no Mi. Buah ini memungkinkannya membuat mengendalikan dan merubah menjadi es. Berkat kekuatan itu, ia bisa membekukan lautan dalam sekejap dan membuatnya menjadi salah satu lawan paling sulit untuk dikalahkan dalam pertempuran. Kemudian salah satu momen paling penting dalam hidup Kuzen adalah saat ia terlibat dalam insiden penghancuran Ohara oleh Angkatan Laut. Saat itu, pemerintah dunia memutuskan untuk memusnahkan pulau tersebut karena para arkeolog di sana berusaha mengungkap sejarah yang telah lama disembunyikan, yaitu cerita sejarah mengenai abad kekosongan. Sebagai bagian dari Angkatan Laut, Kuzen awalnya mengikuti perintah untuk menyerang Ohara. Tapi ia mulai mempertanyakan tindakan pemerintah dunia setelah melihat bagaimana rakyat tak bersalah dihancurkan tanpa belas kasihan. Dalam momen penting ini, Kuzen menunjukkan sifat kemanusiaannya dengan membiarkan Nico Robin, satu-satunya penyintas Ohara, untuk melarikan diri. Dalam momen ini, Kuzen juga membekukan rekannya di Angkatan Laut, yaitu Jaguar di Saul. Namun beruntung di Arc Elbaf terungkap bahwa Saul masih hidup. Kuzen pertama kali bertemu dengan Luffy dan kru topi jerami di Long Ring Longland. Sebagai seorang laksamana, kemunculannya mengejutkan para kru topi jerami karena mereka baru menyadari bahwa di hadapan mereka ada salah satu kekuatan terkuat dari Angkatan Laut. Namun Kuzen menunjukkan sikap santai dan tampak tidak berniat langsung menangkap mereka. Saat bicara dengan Luffy dan teman-temannya, Kuzen mengungkapkan hubungan lamanya dengan Nico Robin. Meskipun awalnya tidak berniat menyerang, Kuzen akhirnya menunjukkan kekuatannya dengan membekukan Robin dan Luffy menggunakan kemampuan es Hie no Mi. Namun akhirnya dia membiarkan Luffy dan kru topi jerami untuk pergi. Selanjutnya, Kuzen juga memainkan peran penting dalam pertempuran puncak Marineford antara Angkatan Laut versus bajak laut Shirohige. Sebagai salah satu dari 3 laksamana, ia menghadapi banyak lawan kuat dan bertarung habis-habisan untuk mempertahankan keadilan Angkatan Laut. Salah satu momen yang paling epik adalah ketika dia membekukan tsunami raksasa yang dibuat oleh Shirohige menggunakan kekuatan Kura-Kura no Mi. Selama pertempuran, Kuzen juga menghadapi bajak laut Shirohige dan aliansinya, termasuk menyerang Diamond Jozu, komandan divisi 3 bajak laut Shirohige, hingga bisa membekukannya.
Setelah pertempuran Marineford, Sengoku mengundurkan diri sebagai Fleet Admiral dan dua kandidat utama untuk menggantikannya adalah Kuzan dan Akainu. Namun keputusan pemerintah dunia untuk mendukung Akainu sebagai pimpinan baru memicu pertempuran di antara keduanya. Kuzan dan Akainu bertarung selama 10 hari di Pulau Panghazard. Pertarungan itu begitu dahsyat hingga mengubah iklim pulau itu. Setengah Panghazard menjadi wilayah beku akibat kekuatan Kuzan dan setengah lainnya menjadi lautan lava karena kekuatan Akainu. Pada akhirnya Akainu keluar sebagai pemenang dan Kuzan pun memutuskan keluar dari Angkatan Laut. Ya, setelah keluar dari Angkatan Laut, Kuzan mulai berkelana tanpa tujuan yang jelas, tetapi tetap memiliki prinsip keadilannya sendiri. Dia kemudian muncul di Panghazard setelah pertempuran antara Luffy dan Caesar Clown berakhir. Saat itu Smoker dan anak buahnya dari pangkalan G5 diserang oleh Doflamingo. Kuzan muncul dan membekukan Doflamingo untuk menyelamatkan Smoker. Di sini Kuzan mengungkapkan meskipun ia tidak lagi menjadi bagian dari Angkatan Laut, dia masih peduli terhadap keseimbangan dunia. Dia memperingatkan Smoker tentang situasi berbahaya yang melibatkan Doflamingo dan aliansinya. Hal itu menandakan bahwa dia masih memiliki peran besar dalam dinamika dunia, meskipun tidak lagi terikat pada sistem yang dulu dia bela. Nah, setelah menghilang dari Angkatan Laut, Kuzan muncul kembali sebagai anggota bajak laut Kurohige. Di sini awalnya Kurohige berniat mengambil kekuatan buah iblisnya, tapi ternyata hal itu gagal dan anehnya Kuzan malah bergabung dengan kru Kurohige. Kemudian salah satu tindakan besar yang dilakukan Kuzan setelah bergabung dengan bajak laut Kurohige adalah menculik Charlotte Pudding, putri Big Mom yang memiliki darah ras mata tiga. Pudding memiliki potensi untuk membangkitkan mata ketiganya yang memungkinkannya untuk bisa membaca poneglyph dan mengetahui lokasi One Piece. Kurohige yang selalu haus akan kekuatan dan informasi tampaknya ingin memanfaatkan kemampuan Pudding untuk menemukan jalan menuju Laugh Tale. Kemudian salah satu momen paling mengejutkan dalam kisah Kuzan adalah pertarungannya melawan Makidi Garp di Pulau Hachinosu, markas besar bajak laut Kurohige. Kuzan yang dulu adalah murid Garp kini harus berhadapan langsung dengan gurunya sendiri. Dalam pertempuran ini, Kuzan menunjukkan bahwa dia tidak ragu untuk melawan gurunya demi melindungi kepentingan kelompok barunya itu. Ia menggunakan kekuatan esnya untuk melawan Garp, dan meskipun sang pahlawan marinir masih sangat kuat, usianya sudah semakin tua. Hal itu membuat Garp tidak bisa bertarung dengan baik. Pada akhirnya Kuzan berhasil mengalahkan Garp, yang membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Kuzan benar-benar sudah menjadi bajak laut sejati ataukah ada alasan tersembunyi di balik tindakannya itu. Kuzan adalah salah satu karakter paling kompleks dalam dunia One Piece. Dari seorang laksamana berbakat hingga menjadi pria yang membela bajak laut Kurohige, perjalanannya penuh dengan misteri dan kejutan. Hingga saat ini tujuan Kuzan masih jadi misteri. Dia selalu mengikuti prinsipnya sendiri meskipun harus meninggalkan tempat yang telah lama ia bela. Dia menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu hitam dan putih, dan terkadang seseorang harus membuat pilihan sulit untuk tetap setia pada keyakinannya. Dengan posisinya saat ini di bajak laut Kurohige, masa depan Kuzan masih menjadi tanda tanya besar. Apakah dia benar-benar berpihak pada Kurohige ataukah memiliki rencana tersembunyi? Yang jelas, perjalanan Kuzan masih belum selesai. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.